Di ayat 8 katakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puncak kasih ajaib adalah Ia mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Kasih yang ajaib bukan kasih yang orang bilang omon-omon, ya kan? Kasih yang cuma ngomong doang. Ada banyak orang, aku mengasihi engkau, tapi gak pernah berbuat apa-apa untuk orang yang dikasihi. Itu orang bilang kasih omon-omon, ya kan? Kasih ngomong doang, kata-katanya doang. Kasih memberi, tapi gak pernah dinyatakan. Kasih Kristus kepada kita bukan kasih yang penuh dengan kata-kata, tapi kasih yang ditunjukkan melalui apa? Tindakan. Ia datang berinkarnasi menjadi manusia. Dan Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasihnya bukan cuma janji manis, ya. Zaman sekarang banyak orang suka janji manis. Tapi setelah janjinya sudah keluar, manisnya hilang, tinggal kita hanya gigit jari. Bukan digenapi janjinya, tapi dibohongi, ya kan? Bahkan lebih memberatkan diri kita. Belum jadi ngomongnya banyak indah-indah. Setelah jadi kita dibuat susah. Tapi Yesus tidak. Dia berjanji akan menebus dosa kita. Ia datang berinkarnasi, meninggalkan tahtanya, supaya saudara dan saya untuk mengalami kasih-Nya. Dan Ia lakukan itu tidak tunggu kita bertobat, saudara. Tidak tunggu kita berubah dulu baru kasih itu dinyatakan. Ia tidak tunggu kita datang kepadanya lebih dulu baru Ia nyatakan. Tapi Alkitab berkata kepada kita, kasih ajaib itu dinyatakan pada waktu kita masih berdosa. Ada orang kalau mau tolong orang ngomongnya begini dulu, tunggu dia berubah dulu baru kutolong. Ya. Tunggu dia mau datang sama aku baru kutolong. Tunggu dia minta ampun sama aku dulu baru ku ampuni. Kalau enggak, gak bakal. Ada seorang bapak, ya, dia saking bencinya sama anaknya. Dia orang kaya, saudara. Tapi anaknya memang badungnya luar biasa. Pakai narkoba dan sebagainya, akhirnya masuk penjara, ya. Suatu ketika anaknya sangat-sangat menderita. Dia betul-betul habis-habisan. Gak punya uang lagi, bahkan diusir dari kontrakan. Pada bapaknya kaya. Jadi ada orang datang, tolonglah dia. Bantulah dia. Bapaknya bilang, gak bakal saya bantu dia sebelum dia berubah. Sebelum dia minta ampun sama saya. Sebelum dia itu menyatakan dirinya memang sudah baik. Dibiarkan anaknya begitu saja, saudara. Dan sampai suatu hari dia dengar cerita. Dia dengar kabar, bukan cerita, dengar kabar. Anaknya mati. Mati kelaparan. Kenapa? Tidak ada orang mau peduli dengan orang penyakit, pecandu narkoba, nggak ada, kan? Bapaknya baru sadar. Dia terlalu keras kepada anaknya setelah anaknya sudah mati. Allah menyatakan kasih kepada kita pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih sangat berdosa, pada waktu kita belum berubah, pada waktu kita masih menentang Dia. Tapi dikatakan Dia mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Maka Paulus bilang, kalau hari ini kita bisa percaya, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, itu bukan karena hasil usahamu, tapi itu karena kasih karunia. Kenapa? Karena pada waktu kamu berdosa, Dia sudah mati bagi kamu, supaya kamu bisa berubah. Makanya di dalam gereja kita, teologi yang kita pakai ada teologi reform. Keselamatan bukan karena hasil usaha kita. Keselamatan adalah anugerah Allah semata. Kita tidak mungkin bisa memilih Allah. Tapi yang pasti adalah Allah memilih kita.
dalam kelemahan kita untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu nggak ada usaha kita sama sekali untuk dapat diselamatkan. Tapi semuanya itu adalah karena kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita pada waktu kita masih berdosa.